pulang ke sini sore libure lari sekolah nih sarung sing tinggal libure sampahan sing kali sampahan sing kali paling kenter Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari Tafsir As-Sa'di, tepatnya pada surat Al-Mutaffifin yang kita telah baca sebagiannya di bulan Ramadan kemarin, dan kita akan melanjutkan mulai dari ayat yang ke-18 insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Ayat 18 hingga 27. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan amal orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan di dalam 'illiyyin. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma 'illiyun. Dan tahukah kalian apakah 'illiyyin itu? Orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan amal mereka tersimpan di dalam 'illiyyin. Lalu apakah 'illiyyin? Kata Allah, 'illiyyin adalah kitabun marqum, kitab yang berisi catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang catatan amal orang-orang pendosa, maka di sini sebaliknya Allah menyebutkan tentang catatan amal orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal mereka berada pada 'illiyyin, yaitu sebuah catatan yang yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im.
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alal araiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan dan mereka melepas pandangan mereka. Artinya mereka melihat sesuka hati mereka. Tidak ada batasan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kata Allah, kalian akan mengetahui orang-orang ini, orang-orang yang senantiasa berbakti, keadaan mereka di surga kelak, kalian akan ketahui dari wajah mereka, penuh dengan kesenangan, hidup dengan penuh kenikmatan. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Dan mereka ini diberikan minum dari rahiqim makhtum, yaitu khamr yang murni, namun dia tidak memabukkan, yang masih tersegel. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Segelnya terbuat dari kasturi. Maka untuk perkara yang demikian itu hendaknya seorang mukmin berlomba-lomba. Kemudian ayat yang terakhir yang kita baca, wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah dari tasnim. Kita mencoba membaca apa yang disampaikan oleh penulis Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, lamma dzakara anna kitab al-fujjari fi asfalil amkinati wa adyaqiha. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan di dalam surat ini tentang kitab catatan amal orang-orang fajir, para pendosa, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab mereka fi asfalil amkinati wa adyaqiha. Allah letakkan di dalam atau pada tempat yang paling rendah dan paling sempit. Jadi ketetapan untuk mereka nanti, mereka akan diletakkan di tempat yang paling rendah dan paling sempit. Dzakara anna kitabal abrari fi a'laha wa awsa'iha wa afsahiha. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kebalikannya. Apa itu? Yaitu kitab catatan al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan letakkan kitab catatan amal mereka. Allah tetapkan untuk mereka tempat yang paling tinggi, wa awsa'iha, dan paling luas, wa afsahiha, dan paling jembar. Disebutkan bahwa catatan amal atau ketetapan untuk para pendosa adalah di dalam perut bumi yang paling dalam. Bumi ini Bapak Ibu memiliki 7 lapis. Bumi memiliki 7 lapis. Sebagaimana halnya langit memiliki 7 lapis. Bumi memiliki tingkatan ke bawah dan langit memiliki tingkatan ke atas. Ya, bumi memiliki darokat dan langit memiliki darojat. Darojat ke atas, darokat ke bawah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ya sebagian para ulama dahulu menyebutkan ketetapan atau kitab catatan amal yang ditetapkan untuk para pendosa, mereka akan diberikan hukuman berupa diletakkan ke dalam tempat yang paling sempit yang ada pada lapisan bumi ke-7. Sebagaimana langit itu memiliki 7 lapis, bumi juga memiliki 7 lapis. Dan tempat tersebut akan semakin sempit tatkala penghuninya ditambah dan ditambah terus-menerus. Sebaliknya, kaum mukminin
orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diletakkan di tempat yang luas yang berada di atas langit ketujuh. Dan luasnya langit ketujuh itu tidak akan menjadi sempit dengan banyaknya penghuni. Ya, kalau kita analogikan dengan logika kita, bumi itu kan ada porosnya. Yang namanya poros itu lebih luas atau lebih sempit? Lebih sempit. Semakin mendekat ke poros, diameternya semakin kecil. Otomatis luasnya pun juga akan semakin kecil. Ini kalau kita bayangkan dengan logika kita. Itu yang disebutkan oleh sebagian para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka para pendosa, mereka diletakkan di dalam tempat yang sempit. Ketetapan mereka adalah ya di tempat yang sempit. Dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang ruh seorang yang buruk, orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul yang diutus, kepada kitab-kitab yang diturunkan. Ketika mereka diangkat rohnya ke langit, kemudian diminta untuk dibukakan pintu langit, maka ditolak. Dan diperintahkan supaya dikembalikan ke dalam bumi sedalam-dalamnya. Wallahul musta'an. Wa anna kitabahum al-marqum, dan bahwasanya kitab catatan amal orang-orang yang berbakti kepada Allah marqum. Kitab tersebut tertulis dengan baik, yashhaduhul muqarrabun, dan disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang baik. Berbeda dengan orang-orang yang pendosa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kitab catatan mereka ada pada sijjin. Apa itu sijjin? Kitabum marqum. Kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, tidak ada persaksian untuk mereka. Adanya adalah kitab yang kitab sijjin, kitab yang penuh dengan kesempitan. Siapa yang menyaksikan kitab catatan amal orang-orang yang baik ini? Yashhaduhul muqarrabun minal malaikati al-kiram wa arwahil anbiya'i was-siddiqina wasyuhada. Yang mempersaksikan adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah dari kalangan para malaikat yang mulia. Demikian pula ruh para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Kita Bapak Ibu disaksikan satu malaikat saja atas kebaikan yang kita lakukan, ya sudah luar biasa. Apalagi kalau dipersaksikan oleh para malaikat. Ditambah lagi para nabi, ditambah lagi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Ditambah lagi para syuhada. Wa yunawwihullahu bi dzikrihim fil mala'il a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan kedudukan, keadaan orang-orang yang berbakti kepadanya di hadapan para malaikat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha jadi orang baik. Apa tolok ukurnya orang baik? Tolok ukurnya adalah dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-abrar adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin jadi orang yang abrar. Wa illiyun ismun li'a'lal jannah. Illiyun disebutkan oleh penulis di sini, maknanya adalah salah satu nama dari surga yang tempatnya paling tinggi. Illiyun adalah salah satu nama daripada surga yang paling tinggi. Bukannya yang paling tinggi Firdaus, iya. Betul.
namun tidak menafikan adanya surga-surga yang lain. Tidak menafikan adanya surga yang tinggi yang lainnya. Dan di antara yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah namanya adalah Illiyun. Kitab catatan amal orang-orang yang berbakti kepada Allah, Allah letakkan di dalam Illiyun. Allah tetapkan bagi orang-orang yang berbakti kepada Allah Illiyun. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22 hingga 28. Falamma dzakara kitabahum. Ini ayatnya bagaimana? 22. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbakti, mereka berada di dalam kenikmatan. Alal araiki yang turun. Mereka berada pada dipan-dipan dan mereka memandang. Tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang pendosa. Allah sebutkan tentang mereka ini tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Orang-orang yang pendosa, orang-orang yang tidak mau beriman, mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, mahjub, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah jelaskan bahwa seorang mukmin pasti masuk ke dalam surga. Seorang mukmin pasti masuk ke dalam surga. Pasti. Meskipun di dalam hatinya hanya terdapat keimanan seberat biji sawi. Asalkan dia seorang mukmin, pasti dia masuk surga. Meskipun sebelumnya dia harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Meskipun dia harus disucikan di dalam neraka terlebih dahulu. Namun ujungnya pasti masuk ke dalam surga. Dan setiap orang yang masuk surga pasti dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah sebutkan bahwasannya manusia akan diberikan kesempatan untuk melihat Allah 2 kali. Yang pertama ketika di padang mahsyar. Ketika semua manusia dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Dan yang bisa melihat hanyalah kaum mukminin. Yang bisa melihat hanya kaum mukminin. Adapun selain kaum mukminin, baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, mereka akan terhalangi. Ini di mana? Di padang mahsyar. Orang-orang kafir tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang munafik yang bisa hanya atau yang diizinkan hanya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua yaitu adalah ketika sudah masuk ke dalam surga. Penghuni surga akan diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam 2 kali. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Disebutkan oleh para ulama kita. Adapun para pendosa, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Mereka ini terhalangi, mahjub, ada hijab, ada pembatas yang membentengi antara penglihatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para pendosa. Para pendosa. Orang-orang kafir, tentu jelas. Orang-orang kafir. Adapun kaum mukminin, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Falamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'im. Allah sebutkan tentang kitab catatan amal mereka, ketetapan untuk mereka di akhirat kelak.
Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula bahwasanya mereka fi na'imin, akan berada dalam kenikmatan. Wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi war ruhi wal badan. Dan ini adalah penyebutan untuk seluruh bentuk kenikmatan, baik itu kenikmatan hati, kenikmatan ruh, dan kenikmatan badan. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwasanya diri kita ini minimal terdiri dari dua hal. Apa mawon? Ruh dan jasad. Di dunia yang paling dominan merasakan kenikmatan atau merasakan azab adalah jasad. Kalau kita kejatuhan, kaki kita kejatuhan sesuatu, yang merasakan sakit adalah jasad kita. Nanti di alam kubur, yang paling dominan merasakan nikmat ataupun merasakan sakit, merasakan azab adalah ruh. Adapun di akhirat kelak, kedua-duanya sama. Disebutkan oleh Syekh di sini, kenikmatan yang akan dirasakan oleh penduduk surga adalah na'imul qalbi, kenikmatan hati. Kenikmatan hati. Waruh, kenikmatan roh. Wal badan, dan kenikmatan badan. Artinya apa? Semuanya akan merasakan kenikmatan. Tidak hanya badannya saja, atau tidak hanya ruhnya saja. Alal araiki, ay alas sururil muzayyanati bil furushil hisan. Mereka akan duduk di atas al-araik, yaitu dipan-dipan yang dihiasi dengan permadani yang indah. Ini penduduk surga. Yang zurun, dan mereka melihat ila ma a'addallahu lahum minan na'im. Mereka akan melihat segala sesuatu yang telah Allah janjikan berupa kenikmatan-kenikmatan. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihim al-karim. Dan mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, Al-Karim, yang maha mulia. Siapa yang hafal surat Ar-Rahman? Biasanya tiangi dewe niki do hafal surat Ar-Rahman, gitu. Setiap pagi baca surat Ar-Rahman. Hafal surat Ar-Rahman, hafal. Masya Allah. Disebutkan dua kali. Disebutkan dua kali. Atau dua tempat, atau dua ayat dalam surat Ar-Rahman. Tentang apa? Tentang balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ayatnya yang mana? Kira-kira ayatnya yang mana? Surat Ar-Rahman. Ada yang tahu? Ayat yang terakhir, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, atau dzul jalali wal ikram. Beda antara keduanya. Surat Ar-Rahman. Terkadang kita membaca, namun isinya kita tidak memahami. Oh maaf, bukan kenikmatan yang Allah janjikan, namun Allah memberikan, yaitu pengajaran kepada kita. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang akan kita nikmati, yang akan kita lihat. Ini harus kita imani dari sekarang. Ya, kita setiap hari mungkin baca surat Ar-Rahman, namun kita tidak mengimani bahwasanya Allah memiliki wajah. Salah.
Jangan sampai seperti itu. Ya, kita mengimani Allah memiliki wajah. Dan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Wajah Allah adalah wajah terindah yang nanti akan kita nikmati keindahannya di hari kiamat. Apakah memandang wajah itu ada kenikmatan di dalamnya? Wonten mboten, Pak, Bu? Wonten mboten? Ada. Ya ada. Bukankah kita tertarik dengan lawan jenis? Sehingga mungkin jadi pasangan hidup kita disebabkan karena melihat wajahnya. Ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Di akhirat kelak kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keimanan ini di dalam hati kita, bahwasanya Allah memiliki wajah yang maha indah, maha sempurna, tidak seperti wajah seluruh makhluknya, dan kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yang durun, mereka akan berada di atas permadani yang indah. Yang durun, mereka melihat apa saja yang Allah janjikan untuk mereka. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihim al-karim. Dan mereka akan melihat wajah Rabb mereka yang maha mulia. Ta'rifu ayyuhan nadhir. Engkau wahai orang yang melihat akan mengetahui fi wujuhihim nadratan na'im. Pada wajah mereka terdapat pancaran naim, kenikmatan. Nadrah maknanya adalah pancaran. Orang yang melihat wajah Allah akan terlihat dari wajahnya. Wajah siapa? Wajah si orang yang melihat ini pancaran kenikmatan. Kita kalau melihat orang yang sedang melihat sesuatu yang dia senangi, kira-kira air mukanya kelihatan berbeda atau tidak? Berbeda. Ada pancaran yang ya terlihat menyenangkan pada dirinya. Bagaimana kalau kita melihat orang yang sedang melihat Allah Subhanahu wa taala? Akan ada cahaya yang menunjukkan kebahagiaan. Dan ini disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka bercahaya, berseri-seri. Kenapa bercahaya dan berseri-seri? Karena wajah tersebut ila rabbiha nadhirah. Sedang menatap, sedang melihat Rabbnya. Ketika seorang mukmin masuk surga, kemudian dia melihat Allah Subhanahu wa taala, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa dengan seluruh kenikmatan surga yang telah dia dapatkan. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya, ketika penduduk surga sudah masuk surga, maka Allah katakan kepada mereka, maukah kalian saya tambahkan dengan sesuatu yang lain? Apa jawaban penduduk surga? Mereka malu-malu. Kata mereka, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah. Wahai Rabb kami, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Maka Allah Subhanahu wa taala fayakshiful al-hijab. Kata Nabi, Allah menyingkap hijab. Tidaklah mereka melihat kenikmatan yang lebih indah daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berikan bagi siapa? Bagi al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Al-abrar mereka mendapatkan kenikmatan alal araik yang turun. Mereka duduk di atas permadani. Mereka sembari memandang apa? Memandang kenikmatan yang Allah janjikan, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga terpancar dari mereka ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Terpancar cahaya kenikmatan. Ai bahauhu wa nadaratuhu wa raunatuhu wa raunaqahu. Ya, terpancar dari mereka kebahagiaan. Fa inna tawaliyal ladzati wal masarrati wal afrahi
yaksibul wajha nuran wa hasanan wa bahjatan. Yang seperti kita jelaskan, ketika seseorang melihat kenikmatan, maka orang yang sedang melihat kenikmatan ini akan terpancar dari wajahnya cahaya kenikmatan tersebut. Akan kelihatan, oh ini orang lagi senang ini. Wajahnya nampak bahagia. Yusqauna min rahiqim makhtum. Tidak hanya sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusqauna min rahiqin. Mereka akan diberikan rahiq. Apa itu rahiq? Tadi kita terjemahkan apa? Khamr. Tadi kita terjemahkan khamr. Mungkin ada yang bertanya-tanya, lah kok khamr? Bukannya khamr itu haram atau halal? Haram. Di dunia Allah haramkan khamr. Namun di akhirat kelak Bapak Ibu, di antara minuman penduduk surga adalah khamr. Di antara sebabnya adalah karena penduduk surga mereka menahan diri dari keharaman khamr. Sehingga Allah berikan khamr sebagai minuman untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz khamr secara jelas di dalam surat Al-Qamar kalau tidak salah. Kalau tidak Al-Qamar, surat Muhammad. Ya, khamr. Di dunia hukumnya adalah haram. Adapun di akhirat, khamr akhirat itu tidak memabukkan seperti khamr dunia. Khamr akhirat tidak memabukkan seperti khamr dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusqauna mir rahiqin wa huwa min atyabi ma yakunu minal ashribati wa alathiha. Kata Syekh, rahiq adalah minuman yang paling baik atau di antara minuman yang terbaik dari minuman yang ada di surga wa alathiha, dan paling lezat. Minuman atau di antara minuman yang terbaik dan paling lezat adalah rahiq. Makhtumun dzalika syarabu khitamuhu misk. Minuman tersebut masih tersegel. Artinya apa? Memang disediakan untuk penduduk surga. Ya, kalau kita melihat orang yang minum, mungkin minuman yang disajikan tersebut sudah dibuka. Sehingga kita ya merasa turahani liyani. Padahal belum tentu, ya kan? Padahal belum tentu. Namun di surga tidak. Setiap minuman yang disajikan adalah minuman yang masih makhtum, masih tersegel. Kata Allah Subhanahu wa taala, khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Akhir dari minuman tersebut adalah misk, kasturi. Disebutkan oleh Syekh di sini, yuhtamalu annal murada makhtumun an ayyudakhilahu syai'un yunqisu lazzatahu aw yufsidu ta'mahu. Kata beliau, ada beberapa kemungkinan. Khitamuhu misk. Penutup dari minuman ini berupa kasturi. Kemungkinan yang pertama, minuman tersebut ditutup dengan kasturi supaya tidak kemasukan benda-benda yang bisa merusak kelezatannya atau mengurangi kelezatannya atau bahkan merusak rasanya. Wadzalikal khitamul ladzi khatama bihi miskun. Dan penutupnya berupa kasturi. Kalau kita boleh membayangkan, kita melihat botol, kemudian penutupnya adalah kasturi. Kasturi ini kunawa? Kasturi ini baik bingung lek bayang ki. Ya. Setahu saya kasturi itu adalah sesuatu yang memiliki harum semerbak. Ya. Jadi minuman tersebut ditutup dengan kasturi. Supaya apa? Supaya tidak rusak. Kemungkinan yang kedua, wa yahtamilu annal murada
annahu alladhi yakunu fi akhiril ina'i alladhi yashrabuna minhu ar-rahiqu hathalatan wa hiyal miskul azfar. Kemungkinan yang kedua, minuman tersebut betul-betul ditutup, tersegel. Dan ketika diminum oleh peminumnya, nanti di akhir dari minuman tersebut terdapat endapan berupa kesturi. Jadi kemungkinan pertama tadi apa? Penutupnya itu adalah kesturi. Kemungkinan yang kedua, akhir dari minuman tersebut ada endapan berupa kesturi. Fahadha al-kadaru minhu alladhi jaratil 'adatu fid dunya annahu yuraqu yakunu fil jannati bihadhihi al-masabah. Dan ini sebagaimana yang manusia rasakan di dunia. Kalau kita minum Bapak Ibu, biasanya ada yang mengendap di bawah. Dan biasanya yang paling akhir itu yang paling nikmat. Ya. Mesti maneman paling akhir kesenggol tumpah. Wah, lek ketun luar biasa. Biasanya yang paling akhir itu paling nikmat. Dan disebutkan oleh Syekh di sini, ini sebagaimana yang dialami oleh manusia di dunia. Di dunia ketika mereka minum, minuman mereka yang paling enak adalah yang paling akhir. Yang biasanya ada endapan dari campuran dari minuman tersebut. Maka di akhirat pun juga semacam itu. Wa fi dzalikan na'imil muqimil ladzi la ya'lamu husnahu wa miqdarahu illallah falyatanafasil mutanafisun. Pada kenikmatan yang kekal abadi, yang tidak diketahui keindahannya dan juga kadarnya kecuali oleh Allah semata, maka hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Aifal yatasabaqu fil mubadarati ilaihi wal a'mali al-musilati ilaihi. Hendaknya setiap orang berlomba-lomba untuk bersegera dan mengerjakan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ini adalah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah yang semacam itu luar biasanya. Kenikmatan yang semacam itu luar biasanya. Fahadha aula ma buzilat fihi nafaisa al-anfas. Maka perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang paling utama yang nafas kita dihabiskan untuknya. Kalau kita memiliki nafas yang terbaik, maksudnya apa? Usia-usia yang terbaik, maka tujuan capaian yang paling tinggi dan paling utama yang bisa kita raih adalah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Wa ahrama tazahamat lil wusuli ilaihi fuhulur rijal. Dan ini adalah sesuatu yang paling harus menjadi tujuan bagi orang-orang yang memiliki akal yang paling baik. Artinya apa? Orang yang memiliki akal yang cerdas, hendaknya dia perhitungan. Dia memiliki prioritas. Apakah prioritas hidupnya hanya untuk mencari dunia yang fana atau dia berlomba-lomba untuk mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, di penghujung kajian kita saya ingin menyebutkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Musnad. Beliau membawakan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, arahu qad rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi sebelumnya, dia menganggap hadis ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ini adalah sebuah hadis. Kata Nabi, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syurbatan atau syarbata ma'in ala dhama'in saqahu Allah ta'ala yaumal qiyamati minar rahiqi al-makhtum. Wa ayyuma mu'min ad'ama mu'minan ala ju'in ad'amahu Allah min thimaril jannah. Wa ayyuma mu'min kasa mu'minan thawban ala 'ariyin kasahullahu min khudari al-jannah. Kata Nabi SAW, seorang mukmin mana saja, artinya umum, di manapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Kalau ada seorang mukmin yang dia memberikan minuman bagi mukmin yang lainnya, tatkala si mukmin lainnya tersebut kehausan, ya, kita sebagai seorang mukmin, kita melihat ada orang mukmin yang lain merasa kehausan, kemudian kita kasih minuman, kita kasih air. Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqahullahu ta'ala yaumal qiyamati minar rahiqi al-makhtum. Allah Subhanahu wa taala akan berikan gantinya. Allah akan berikan balasannya berupa minuman dari rahiqu al-makhtum. Sederhana apa sederhana? Sangat sederhana. Ya subhanallah. Seorang memberikan minuman sebagai pelepas dahaga dari seorang mukmin. Dia melihat ada seorang mukmin yang kehausan, kemudian dia berikan air kepadanya. Maka balasannya Allah berikan minuman di surga berupa rahiqul makhtum. Minuman terbaik yang ada di surga yang masih tersegel. Kemudian dan mukmin mana saja yang dia memberikan makan kepada seorang mukmin yang kelaparan, maka Allah akan berikan makanan untuknya dari thimaril jannah, buah surga. Sederhana. Kita melihat ada seorang mukmin yang kelaparan, kita berikan makanan sehingga ya perutnya terisi, tenaganya kembali lagi, maka Allah berikan ganti dengan apa? Thimarul jannah, buah-buahan yang ada di dalam surga. Wa ayyuma mu'min kasa mu'minan thawban, dan mukmin mana saja yang dia memberikan pakaian ala ariyin, disebabkan karena telanjang, dalam artian terlihat auratnya. Ari maknanya adalah telanjang atau terlihat auratnya. Kasahullahu min khudharil jannah. Allah akan berikan balasan ya berupa tutup yang berwarna hijau dari surga. Kain yang berwarna hijau yang ada di dalam surga. Ini adalah motivasi dari Nabi SAW. Sebuah riwayat dari Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa memberikan minum kepada orang yang kehausan, seorang mukmin. Maka dari sini kita melihat hubungan yang terjalin adalah ukhuwah imaniyah, hubungan keimanan, persaudaraan yang dilandasi di atas keimanan. Maka dia berikan air untuk menghilangkan hausnya, menghilangkan dahaganya, maka Allah berikan ganti berupa
Rahiqul Makhtum. Allah berikan ganti dengan Rahiqul Makhtum. Dan ini kita saksikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah dalam beberapa tempat yang banyak. Artinya apa? Banyak kesempatan yang bisa kita raih. Di antaranya seperti di musim haji misalkan. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk haji. Ya, kita beli air kemudian kita taruh di jalan-jalan, diambil sama orang yang sedang kehausan. Kemudian mereka minum, hilang hausnya, hilang dahaganya dengan sebab air yang kita sedekahkan. Maka menjadi sebab kita mendapatkan kenikmatan berupa Rahiqul Makhtum. Ya. Di negeri kita pun juga tidak menutup kemungkinan. Ya, pas bulan Ramadan ngasih minum luar biasa pahalanya. Di masjid-masjid ada, ya misalkan ada pendingin, ada galon yang disediakan, ini luar biasa. Hendaknya kita berlomba-lomba, dan bersedekah dengan air adalah diantara sedekah yang paling dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.